Selamat pagi adik-adik Persekutuan Taruna. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Persiapkan kidung jemaatnya. Kakak mengundang kita berdiri. Kita menyanyi kidung jemaat nomor 16 baitnya yang pertama. Adik-adik, kita masuk dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan beribadah Persekutuan Taruna. Walaupun adik-adik kami beribadah di rumah mereka masing-masing, tetapi semangat mereka beribadah terus berkorban dalam hati mereka masing-masing. Tuhan berkati ibadah Persekutuan Taruna ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membuka kidung jemaat nomor 18. Adik-adik silakan duduk. Kidung jemaat nomor 18 baitnya yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkah, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat pagi adik-adik Taruna, ketemu lagi dengan Kak Prilly. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Adik-adik nggak lupa kan Ibrani adanya di Perjanjian Baru? Nah, kalau Alkitabnya sudah terbuka, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, di hari Minggu pagi ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca boleh kami mengerti, dan firman yang kami dengar hari ini bisa menjadi contoh dan pedoman hidup kami sebagai teruna-Mu ya Tuhan. Ya Tuhanlah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita buka lagi kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Oh ya, adik-adik teruna diminta bangkit berdiri. Ya, kita baca Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia itu, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah itu suatu tanah asing yang di situ. Ia tinggal di lembah, di kemah dengan Ishak dan Yakub, dan turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena itu, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik teruna, apa kabarnya? Sehat-sehat terus ya adik-adik teruna. Adik-adik teruna, coba adik-adik lihat ayat yang pertama. Kita buka ya, kita baca sama-sama ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita ulangi lagi ya sama-sama ya. Baca sama-sama ya adik-adik ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Nah, sekarang Kak Prilly tanya sama adik-adik, sama rekan-rekan teruna. Iman itu apa sih menurut rekan-rekan teruna? Wah, tadi coba adik-adik rekan-rekan teruna lihat yang ayat pertama. Jadi iman itu adalah harapan yang terbukti dari iman telah harapan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah sebuah harapan tapi yang nggak bisa kita lihat. Itu adalah iman. Ya kan? Iman itu juga bisa berarti adalah sebuah tekad hati, sebuah tekad batin atau sebuah kepercayaan. Ya kan? Nah, di sini Kak Prilly juga mau lihat ada tokoh-tokoh yang di Alkitab atau kita kenal dengan tokoh-tokoh Yahudi itu ada 3 yang memiliki iman yang begitu besar. Yang tadi kita baca, siapa aja? Ayo, siapa aja yang tokoh-tokoh yang tadi kita baca? Ada siapa aja? Adik-adik teruna, ada 4 tokoh Yahudi yang di dalam kitab Ibrani ini yang kita bahas. Yang pertama adalah Habel, Henok, Nuh, dan Abraham. Iya kan? Nah, kalau Habel, nah adik-adik tahu nggak manusia pertama itu siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu punya 2 orang anak, namanya Kain dan Habel. Nah, tapi kita nggak bahas Kain di sini, kita bahasnya si Habel, ya kan? Nah, Habel ini dia adalah seorang peternak. Habel ini begitu percayanya sama Tuhan, begitu setianya sama Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang memberikan semuanya untuk dia, makanya dia mempersembahkan persembahan berupa ternak yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan. Karena iman dan percayanya Habel itu, makanya Habel berikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu melalui persembahan, melalui ternak yang dia kurbankan, dia bakar, dia berikan yang terbaik yang kepada Tuhan. Yaitu ternak yang pertama, ternak yang gemuk, pokoknya ternak yang bersih, yang terbaik yang dia punya, itulah yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan. Karena iman dan percayanya Habel kepada Tuhan, makanya dia memberikan yang terbaik. Nah, Henok, yang kedua adalah Henok. Henok ini adalah orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan,
Orang yang iman karena dia sering bergaul sama Tuhan, begitu setianya sama Tuhan, maka iman dan percayanya itu begitu kuat kepada Tuhan. Ya kan? Nah, makanya Henokh ini adik-adik, kalau adik-adik lihat di kitab Ibrani, dia itu dia itu terangkat ke surga. Jadi dia tuh betul-betul terangkat. Nah, makanya Henokh karena iman dan percayanya, karena setianya, karena kehidupannya Henokh, bahwa dalam setiap langkahnya dia bergaul dengan Tuhan. Itu kisah Henokh. Kalau Nuh, adik-adik, Nuh itu kita kenal dengan apa sih? Rekan-rekan teruna? Nuh itu dia membangun apa? Dia membangun sebuah bahtera yang besar. Ya kan? Karena pada saat itu Tuhan bilang bangunlah sebuah bahtera yang besar. Padahal pada saat Nuh disuruh membangun bahtera yang besar karena akan ada air bah, karena iman dan percaya Nuh, kesetiaan Nuh, padahal Nuh belum tahu, belum tentu ada air bah yang besar, ya kan? Tapi karena dengan iman dan percayanya Nuh kepada Tuhan, makanya Nuh tetap membangun bahtera itu. Dia membangun bahtera yang besar yang isinya itu tentang keluarganya. Itu adalah Nuh, karena iman dan percayanya, maka dia bilang, wah saya yakin ini kan yang disuruh oleh Tuhan, karena iman dan percaya dan keyakinannya dia kepada Tuhan. Nah, yang keempat adalah Abraham. Abraham itu dia disuruh sama Tuhan, kamu pergi ke sebuah tanah perjanjian. Padahal Abraham itu dia tidak tahu tanah perjanjiannya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, tanahnya subur atau tidak, apakah ini. Tapi karena dia percaya dengan imannya, dia percaya kepada Tuhan, makanya dia tetap melakukan perjalanan itu menuju ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Itu adalah Abraham. Ya kan ya adik-adik? Nah di sini kita bisa lihat. Berarti ayat yang pertama itu betul ya adik-adik ya. Iman itu segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita yakini. Itu adalah iman. Ya kan ya adik-adik ya. Nah contohnya aja deh dalam kehidupan adik-adik. Tadi kan udah kita lihat contohnya Habel, Nuh, Henokh, dan Abraham. Nah dalam kehidupan adik-adik, ya kan, adik-adik kan, kalau adik-adik sih bilang, kalian percaya nggak sama Tuhan Yesus? Saya percaya kak sama Tuhan Yesus. Kalian sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang kak saya sama Tuhan Yesus. Kalian percaya nggak dan setia nggak sama Tuhan Yesus? Wah pasti kak, itu nggak perlu ditanyakan lagi. Nah tetapi adik-adik, di sini yang Kak Prilly mau ingatkan. Kalian mengaku percaya, kalian mengaku setia, kalian mengaku sayang, tapi perbuatan kalian tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan, itu adalah sia-sia. Sia-sia bagi kata yang kalian bilang, saya setia kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya sayang kepada Tuhan Yesus. Karena dibilang apa? Iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Ya kan adik-adik, iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Karena itu adik-adik, kalau adik-adik mengaku bahwa adik-adik percaya, adik-adik setia kepada Tuhan Yesus, adik-adik sayang kepada Tuhan Yesus, tapi kalau adik-adik hanya mengucapkan, adik-adik tidak melakukan, ya itu akan sia-sia. Iman adik-adik akan hampa atau kosong. Iman adik-adik akan sia-sia. Ya kan? Nah itu adik-adik gak mau terjadi kan? Wah saya mengaku saya orang Kristen, tapi kehidupan saya tidak sesuai dengan yang ada di dalam firman Tuhan. Saya masih aja suka ngelawan orang tua. Saya masih aja suka ngejelek-jelekin teman saya. Saya masih aja suka gosip. Saya masih aja suka apalagi anak-anak remaja sekarang. Wah main handphone, main gadget. Wah, ya kan? Nah, apalagi sekarang kan, sekarang segala sesuatu itu digital. Adik-adik aja sekarang PJJ, pelajaran jarak jauh. Adik-adik bisa lihat sekarang informasi itu cukup terbuka, komunikasi itu cukup terbuka. Apapun adik-adik cari di internet itu ada, bentuknya segala sesuatu pun ada, ya kan?
Tetapi ingat adik-adik, segala sesuatu yang kita lihat di dalam komunikasi atau keadaan digital yang cukup terbuka ini, yang bisa menyaring kita itu adalah iman dan percaya kita. Kita bisa tahu ini yang baik, ini yang salah itu apa? Iman kita adik-adik, iman kita yang bisa menyaring bahwa ini perbuatan salah, ini perbuatan benar. Oh, ini yang bisa saya lihat, ini yang tidak boleh saya lihat. Yang bisa menyaring itu semua adalah iman adik-adik, ya kan? Nah, karena itu yang tadi Kak Prilly bilang, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu adalah hampa, ya kan? Nah, karena itu adik-adik, kalau adik-adik mengaku bahwa saya anak Tuhan, saya teruna yang taat, saya teruna yang setia, nah, buktikanlah itu dengan tingkah laku dan perbuatan adik-adik. Buktikan bahwa adik-adik ini adalah teruna Kristen, adik-adik ini adalah teruna yang taat kepada Tuhan, adik-adik ini adalah teruna yang percaya dan selalu setia dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala langkah kehidupan adik-adik. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartako. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh hadirkan kami di IMPT online ini ya Tuhan, di hari Minggu pagi yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, tadi kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Yang mengajarkan kami juga ya Tuhan, kami selalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena iman kami tanpa perbuatan kami itu adalah hampa ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan yang tahu apa yang pergumulan bangsa dan negara kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau bersama-sama dengan kami, sehingga kami mampu menyelesaikan masalah-masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan juga boleh sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab dalam memimpin bangsa negara ini, itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja kami GPIB Harapan Indah ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami, biarkanlah gereja kami ini selalu hadir di tengah-tengah kehidupan jemaatnya, sehingga jemaatnya boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita melalui kehadiran GPIB Harapan Indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat Pak Pendeta John, Ibu Pendeta Rosa, dan Ibu Pendeta Vega. Kami juga mau berdoa buat para presbiter, pengurus-pengurus kelima Pelkat, komisi-komisi, dan semua orang yang boleh terlibat dalam pelayanan GPIB Harapan Indah. Biarlah apa yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sedang bersedih hatinya, orang-orang yang sedang berduka cita, orang-orang yang sedang tertimpa bencana, anak yatim piatu, janda dan duda ya Tuhan. Seperti janji Engkau ya Tuhan, Engkau akan selalu menjadi penghibur yang setia bagi mereka. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam setiap kesusahan, kesedihan yang mereka alami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau menjadi sumber kekuatan bagi mereka ya Tuhan.
Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Khususnya kami mau berdoa buat Pak Pendeta John dan Ibu Rahel ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang mereka rasakan dalam sakit mereka ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh sembuhkan Pak John dan Ibu Rahel ya Tuhan dalam sakitnya ini ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, Tuhan juga boleh berkati tangan-tangan dokter dan perawat serta orang-orang yang sudah merawat orang-orang sakit ini ya Tuhan, sehingga bisa mereka memperoleh kesembuhan mereka kembali. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik teruna kami ya Tuhan. Tuhan boleh berkati adik-adik teruna kami dalam sekolah mereka, dalam studi mereka, dalam pelajaran mereka. Adik-adik teruna kami ini walaupun melakukan pelajaran jarak jauh, tapi kami yakin dan percaya mereka boleh melakukan itu ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan juga boleh berkati adik-adik teruna kami dalam pergaulan mereka, dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka iman yang teguh ya Tuhan, sehingga mereka tahu dalam kehidupan mereka, dalam pergaulan mereka, mereka bisa menyaring mana perbuatan yang salah, mana perbuatan yang benar ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak teruna kami ya Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami setiap hari Minggu ya Tuhan. Tuhan boleh sertai mereka dalam kehidupan pekerjaan mereka, kehidupan studi mereka, kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga mau berikan sukacita selalu kepada kakak-kakak layan teruna kami, sehingga setiap hari Minggu kakak-kakak layan teruna kami boleh hadir dalam IMPT online ini ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat pelayanan Pelkat Teruna ya Tuhan. Tuhan boleh sertai Pelkat Persekutuan Teruna ini ya Tuhan, sehingga mereka selalu berkembang dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Sehingga dalam pelayanannya mereka ini, mereka boleh memberikan yang terbaik untuk adik-adik layan teruna mereka ya Tuhan. Sehingga adik-adik layan teruna ini boleh bertumbuh imannya ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Jangan lupa persembahannya dibawa ke gereja ya adik-adik ya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 291, bait yang pertama kita nyanyikan, adik-adik lalu memberi persembahan, setelah itu kita nyanyi bait yang kedua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita nyanyi bait yang kedua ya adik-adik. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya
Adik-adik kita berdiri dan kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan, juga adik-adik kami yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah mereka membawa persembahan itu ke rumah-Mu yang kudus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita sudah selesai. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa berkat. Adik-adik bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah boleh sertai ibadah hari Minggu Persekutuan online kami ini, dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan juga boleh sertai kami ya Tuhan, sehingga dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami sudah boleh mengikuti IHMPT online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan sertai kehidupan kami satu minggu mendatang, sehingga minggu depan kami boleh hadir lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi kita minggu depan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online.